di starter tidak bisa hidup, aki tidak apa-apa. Kemudian di speedo muncul steering still lock. Nah, kayak gini ya. Jadi dia tidak bisa starter, tidak bisa hidup. Corolla Altis tahun 2013, kilometer 144.000. Aki tidak apa-apa, semua normal, sekring juga normal. Halo, balik lagi dengan aku Catur Widi. Kali ini aku lagi ada di unit Corolla Altis tahun 2013. Jadi kendala atau keluhannya itu seperti yang kalian lihat tadi ya. Ya nggak bisa hidup, nggak bisa starter, berarti juga nggak bisa nyala. Nah ini adalah kasus yang kedua. Ya, jadi yang pertama dulu pernah sama Corolla Altis juga tahun 2011 ya, masih ada di bawahnya ini. Jadi dia itu sama-sama mogok. Nah, tapi sebelum mogok itu sebenarnya dia udah ada gejala. Gejalanya itu ya sama ya, dia tuh setirnya ngelok. Tapi biasanya kalau awal-awal itu dia di apa ya, dipukul atau digedrok itu, digoyang gitu. Dia tuh mau balik normal lagi. Nah, tapi setelah itu biasanya tuh dia kumat lagi atau kambuh lagi. Nah sama dengan mobil ini, itu sebelumnya juga seperti itu keterangan dari user atau pemiliknya. Nah akhirnya waktu dibawa pergi ke suatu tempat, ternyata di sana mogok. Nah mogok akhirnya karena udah nggak bisa dibenerin, akhirnya diderek. Nah derek sampai ke tempat, akhirnya dibongkar. Nah setelah dibongkar ternyata itu terjadi malfungsi atau kerusakan pada steering lock. Steering lock itu lokasinya ada di sini ya. Jadi kalau di sini itu ada kotak gitu, ada kotakan di sini, dia itu masuk ngunci ke sekitar sini. Nah dia tuh nggak mau, istilahnya nggak mau bebas atau nggak mau kembali, sehingga untuk starter dia nggak bisa, dia kena anti starter. Nah ini udah dibongkar sama teman-teman, kemarin udah dibongkar ini ya, termasuk airbag juga dibongkar. Ini dibongkar karena kemarin itu dilepas ya, supaya bisa bebasin bautnya, karena bautnya si steering lock ini kan baut yang jenisnya sekali pakai. Jadi kalau mau ngelepas dia harus ngerusak si bautnya, nanti baru dipasang lagi yang baru dengan jenis baut yang sama. Kalau mau diganti baut yang kuningan juga bisa, cuman kalau rekomendasinya itu ya bautnya baut ori bawaannya yang memang sekali pakai. Nah jadi kalian yang punya Corolla Altis tahunnya lama dan dia mogok, kalian pastikan dulu di speedometer itu nggak ada tulisannya steering still lock ya. Nah kalau ada keterangannya itu dan setirnya itu nggak bisa digerakin atau ngelok, nah, dia otomatis nggak mau starter. Dan itu bukan aki teman-temannya, bukan aki, tapi melainkan dari steering locknya. Nah untuk steering locknya sendiri itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu repair, yang kedua itu ganti. Untuk repair sendiri, sebenarnya kalau dari Toyota memang tidak direkomendasikan. Kalau di Toyota dealer resmi itu ya diganti, ganti steering locknya. Harganya sekitar 2,4 sampai 2,6. Itu ya, kalau nggak salah sih estimasinya sekitar segitu. Itu harga spare partnya belum biaya pasangnya dan juga belum biaya diagnosnya. Kemudian untuk repair itu sekitar estimasi 1 jutaan, lebih murah separuhnya, lebih
dari harga ganti baru. Kalau kalian tanya kalau repair itu kuatnya seberapa lama, itu yang memang saya sendiri belum memastikan seberapa lama. Tapi dari kejadian yang kasus yang pertama, dia kan repair itu sampai sekarang berarti setahunan juga belum ada kendala. Nah, lebih dari setahun juga belum tahu ya, sambil kita pantau aja yang dulu itu apakah dia bermasalah atau tidak. Tapi per saat ini berarti sudah setahunan dia nggak ada masalah. Nah, kalau ganti baru ya yang pasti dia lebih lama, karena kan unitnya atau barangnya itu baru, jadi ya lebih lama lah yang pastinya. Nah, kalau kalian mau ganti, ada budget ya ganti baru. Tapi kalau nggak ada budget ya di repair bisa. Nah, tapi repair ini kalian akan kesusahan karena tidak semua bengkel bisa repair, dan cari tukang repairnya juga nggak gampang. Kalaupun ada mungkin harganya bisa lebih murah, harganya juga bisa lebih mahal ya, tergantung budget kalian. Cara gantinya sendiri pun sebenarnya cukup gampang, hanya tinggal ngelepas si modulnya aja. Cuman memang kalau nggak kebiasaan kalian ngelepas ya susah juga ya, susah. Jadi ya nggak ada ngerisetnya juga, nggak ada sih sebenarnya, tinggal pasang aja, terus pasang soket-soketnya, pasang airbagnya lagi, nah udah selesai. Cuman kalau aku sendiri nggak ngerekomendasiin kalian untuk ini ya, untuk ganti sendiri, karena ada satu dua hal yang sangat beresiko, terutama di bagian airbag ya. Bagian airbag ini sangat beresiko kalau kalian itu nggak pernah ganti atau nggak pernah tahu lah berhubungan dengan area steering ini. Nah, biasanya di sini teman-teman ya, di sini nanti ada keterangannya steering lock, still lock. Nah, artinya setirnya itu posisi ngelock dan tidak bisa dia starter. Walaupun tombol engine-nya itu bisa hijau, tapi dia nggak bisa starter. Nah, hal ini dikarenakan rusaknya. Biasanya orang kan tanya, ini rusaknya gara-gara apa bang? Atau rusaknya gara-gara apa ini mas? Kalau barang elektronik setahu aku atau sepengalaman aku itu rusak karena memang bisa, yang pertama adalah faktor usia yang lama, dan elektroniknya juga dipakainya kan secara lama, jadi dia gerak kan maju mundur, ya otomatis akan ada kerusakan di beberapa waktu mendatang. Apalagi ini mobilnya juga udah tahun lama ya, hampir 10 tahun lah mobil ini. Kalau ganti baru dipastikan nanti sembuh ya, karena alatnya atau barangnya kan baru. Nah, kalau hal ini terjadi pada kendaraan kalian, hal yang bisa kalian lakukan pertama itu adalah coba kalian gedrok aja setirnya ini, kalian goyang-goyang ya, goyang-goyang, bisa atas bawah, bisa kanan kiri, untuk istilahnya kayak ngedrok gitu ya, atau memberi getaran atau sentuhan pada modulnya supaya modulnya itu mau tergerak untuk bebas, sambil kunci kontaknya ini di starter ya. Kalau masih nggak bisa, yang kedua kalian bisa cek dari sekringnya. Sekringnya ini ada STRG, dia ada di depan sebelah kiri 20 ampere, ukurannya warnanya kuning. Karena pastikan juga itu tidak putus. Kalau putus juga percuma juga ya. Nah, kalau sekring nggak apa-apa dan digedrok dia nggak mau, ya udah berarti bisa dipastikan dari si steering locknya atau ini ya, yang kotak ada di bawah ini. Itu kalau kalian ndak bisa ya, terpaksa kalian bisa manggil bengkel datang ke rumah kalian, atau mobilnya ini yang diderek bawa ke bengkel mereka. Paling tidak kalian tahu permasalahannya ya. Jadi tujuan video ini adalah supaya kalian itu tahu permasalahannya ada di area atau bagian seperti apa, di bagian mana, terus kalau rusak itu harus seperti apa penanganannya, supaya kalian tidak begitu khawatir yang berlebih ya, tidak mengganggu pikiran kalian. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan juga komen, subscribe, dan juga
di share ya ke teman-teman kalian. Mungkin video ini sedikit banyak membantu kalian, teman kalian atau saudara kalian. Oke, aku Catur Widi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam mantap. Mantap dulur, mantap.